Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Suara Nusantara. Bersama saya, Tri Wahyudi. Hari ini kita akan membahas isu dan topik yang penting dan menarik, tentunya yaitu cinta tanah air. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dua rekan saya. Halo rekan-rekan, silakan memperkenalkan diri kalian. Halo, halo semuanya. Terima kasih Bang Tri atas kesempatannya ya. Ya menurut saya tema ini sangat menarik ya, apalagi di zaman sekarang yang serba digital gitu. Halo Mas Tri dan halo semua pendengar dimanapun berada. Saya Ainanda Salsabila, senang banget bisa ngobrol soal topik ini dan siap berbagi pandangan mengenai cinta tanah air kepada kalian semua sahabat Nusantara. Oke. Kalau gitu bisa kita mulai langsung aja ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut kalian apa sih makna cinta tanah air itu sendiri? Ya Bang, kalau menurut saya Bang, cinta tanah air itu bukan cuma sekedar simbolik ya, seperti Mhm, hafal lagu nasional, atau mhm, juga mungkin seperti ikut upacara. Tapi itu lebih ke sikap sehari-hari kita. mhm, Misalnya, kita menjaga lingkungan, mhm. menghargai budaya lokal, dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Seperti itu. Oke, oke. Nah, aku setuju sih dengan pendapat Mas Ilham tadi. Bahkan hal kecil seperti Mhm. menggunakan produk lokal, menghargai perbedaan, dan bahkan cinta tanah air juga bisa dilihat dari menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan hoaks. Oke, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya cinta tanah air ini tidak selalu melulu tentang hal-hal besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, itu juga menunjukkan cinta tanah air ya. Oke, selanjutnya, menurut kalian bagaimana peran generasi muda sekarang begitu? Oke, Bang. Ya, kita sebagai generasi muda sekarang, itu Ya. memang memiliki punya peran yang sangat besar. Hmm, Apalagi di zaman sekarang yang serba digital ini, kita seharusnya bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal yang positif. Misalnya seperti mempromosikan budaya Indonesia lewat media sosial kita. Seperti itu. Benar. Selain itu, generasi muda juga harus kritis, tapi dengan menjaga persatuan. Jangan sampai perbedaan malah membuat kita pecah belah. Era globalisasi cepat sekali berkembang di era sekarang ini. oke, nah ini penting banget ini. Jadi bukan berarti kita antipati dengan budaya luar atau kemajuan zaman, begitu. Tapi kita harus tetap punya jati diri seperti itu ya. Ya benar banget Bang. Apalagi kita ini ya boleh mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Tapi kita harus memfilternya dan jangan sampai melupakan nilai-nilai bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia sendiri. Dan satu lagi nih Bang, cinta tanah air juga berarti kita harus peduli sesama karena bangsa ini kuat kalau kita menghargai dengan semuanya perbedaan yang ada. Uh, iya, 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 iya. Tapi kan di luar sana nih, kadang ada anggapan bahwa nasionalisme itu sudah mulai pudar atau luntur begitu. Kalau menurut rekan-rekan nih, benar nggak sih statement itu? Mana? Ada benarnya juga Bang, tapi menurutku bukan luntur ya. Mungkin lebih Mhm. ke arah bentuknya yang berubah. Dulu mungkin lebih terlihat secara fisik. Sekarang Hmm. lebih ke tindakan nyata di kehidupan digital dan sosial. Ya,
Tantangannya sekarang berbeda. Globalisasi membuat kita harus lebih bijak supaya tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Hmm, benar juga ya. Jadi sebenarnya nasionalisme itu tidak pudar, hanya cara mengekspresikannya saja yang berbeda begitu ya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke sesi terakhir kalau begitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan eh, setiap hari gitu untuk menunjukkan cinta kepada tanah air begitu? Iya. Yang harus kita lakukan di keseharian kita itu lebih ke arah kita itu harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kita filter info-infonya, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas, dan kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif saja. Dari salsa sendiri mungkin ya, mulai dari hal sederhana saja, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, Hmm. menghargai perbedaan sesama, dan menggunakan produk dalam negeri. Wih, pembahasannya udah dalam banget ini ya. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup, boleh dong teman-teman ini beri kalimat motivasi untuk para pendengar semua yang ada di sini. Ini satu kalimat motivasi untuk mendengar. Yuk, mulai dari diri sendiri dulu, Hmm. untuk kita mencintai tanah air dengan hal-hal yang sederhana dulu. Nah, kata-kata motivasi untuk semuanya, cintai tanah airmu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang nyata. Jangan lupa, perbedaan itu adalah suatu kekuatan. Mari kita menjaga persatuan Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju. Oke, luar biasa. Jadi semakin membara nih semangat cinta tanah air saya. Terima kasih kepada Bang Ilham dan Kak Salsa. Semoga obrolan ini menjadi berdampak untuk rekan-rekan kaula muda semuanya. Dan untuk pendengar semuanya, jangan lupa terus menunjukkan cinta tanah air dalam setiap langkah kalian. Sekian dari saya host Tri Wahyudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau satu, Oke.